Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Sehat selalu ya. Selamat malam. Untuk tema kali ini adalah apa? Adalah orang yang ingin minta maaf karena telah menyakiti kamu. Orang yang ingin minta maaf karena sengaja atau tidak sengaja menyakiti perasaan kamu. Kita lihat ya, orangnya itu seperti apa di sini. Joy. Oke. Creation. Fate. Bittersweet. Dan vanity. Oke. Aku melihat ya, orang ini itu kayak memang dominasi ya ke kamu ya, teman-teman. Super loveku mendominasi. Kamu ketika sama dia memang kamu merasakan adanya kebahagiaan ya, tapi memang orang ini agak sedikit manipulatif, membuat mungkin kepercayaan kamu, sehingga kepercayaan kamu itu ketika kamu tahu pada akhirnya dia bohong sama kamu tuh kayak ya ampun, habis manis kayak sempat dibuang, mungkin begitu ya. Kamu hanya bisa menikmati, ya udah, kamu jadi kayak entah kayak susah percaya atau lebih kayak menganggap dia ini bahwa dia ini cuman kayak manipulasi, pada akhirnya seperti itu ya. Entah somehow orang ini itu membuat kamu percaya sampai sedalam-dalamnya. Aku ngeliat ini mengenai kepercayaan energinya. Jadi orang ini mungkin ya bisa memanfaatkan keuangan kamu, mungkin ya, keuangan kamu, tapi kamu happy aja sih ngebantu dia gitu. Tetapi ternyata setelah kamu cek, kamu mungkin nanya-nanya ya, ternyata ya ada bohongnya juga, dan kamu di sini kayak ngerasa tersakiti atau kamu merasa kayak sebenarnya dia ini nggak suka sama kamu gitu loh, tapi kayak bisa aja memanfaatkan kepercayaan kamu sebegitunya kayak gitu. Entah tujuan dia apa ya, aku ngelihatnya energinya seperti itu. Jadi ya ini energinya adalah energi general reading, jadi nggak semuanya bisa resonate. Kita afirmasi ya. Oke. Apa yang jatuh? Ada lili. Koneksi dia ya, koneksi dia ke kamu, koneksi orang yang mau minta maaf sama kamu, yang merasa bersalah sama kamu. Oke, teman-teman, aku melihat orangnya tuh mungkin lebih tua daripada kamu ya, lalu ya mellow, banyak pikiran. Dia suka sama kamu, tetapi sekaligus dia tuh kayak troublemaker buat kamu, stres ya. Dia juga di sini ada perasaan stres, perasaan kok gue begini gitu loh. Aku melihat orang ini itu mungkin menghadirkan kamu di rumah tangganya. Dia itu kayak mau cari escape ya. Orang ini udah pasti sih menikah, aku lihatnya gitu. Orang yang menikah, orang yang dewasa, orang yang kelihatannya dewasa padahal kayak masih kekanak-kanakan, masih apa ya, kayak melakukan sesuatu itu susah gitu loh. Dan orang ini tuh kayak susah, kalau misalnya bohong pasti ketahuan ya. Nah, aku melihatnya energinya di sini, orang ini sebenarnya dia ada rasa suka sama kamu ya. Dia ada kasih kamu kabar mungkin ya, terkait dengan ya kondisi dia ya. Dia juga agak manipulatif, mungkin kasih kabar kamu yang tidak benar, tidak akurat. Makanya di sini terkait dengan kepercayaan, orang yang mengkhianati kamu, dia menghadirkan kamu di rumah tangganya, itu dia ya. Jadi dia masukin kamu ke dalam drama rumah tangganya dia.
Dan sebetulnya ini memang cinta yang lain, aku lihat ya, di luar itu. Jujur ya, dia sama pasangannya pun mungkin dia sudah tidak betah atau ada konflik di sini dengan pasangan. Energinya seperti itu. Tapi aku nggak pernah tahu ya tujuan dia itu gimana ke kamu. Nanti kita akan bantu untuk afirmasi dengan menggunakan kartu yang lain. Nah, ini kan energi dia ya, energi dia. Kita akan cek energi dia ke kamu. Jadi untuk orang yang nyakitin kamu di sini, kondisinya memang terkait dengan masalah trust issue atau kepercayaan. Sometimes dia tukang bohong. Bohongnya tuh banyak gitu ya. Mungkin nggak cuma satu, banyak. Tapi kamu kayaknya masih bisa maklumin. Tapi lama kelamaan kamu bilang, udah, aku stop di sini karena ada kartu rejection. Karena ada kartu kayak, ih, kamu udah nggak banget lah gitu. Nggak banget buat gue. Nah, sekarang kita lihat ya energi dia ke kamu. Ada clover di sini. Nah, kartu clover itu dia melihat kamu tuh sebagai hubungan yang kalau dibutuhkan kamu tuh ready, ya, dibutuhkan ready di sini. Birds. Dari segi bicara, opportunity, hubungan short ya, hubungan singkat aku lihat. Kalian nyambung gitu loh, tapi kedepannya nggak jelas ya, hubungannya nggak jelas. Mungkin juga aku bisa melihatnya energinya adalah energi baru, maksudnya dia belakangan ini nih baru kayak sama kamu tuh kayak apa ya, kayak mendapatkan kepercayaan kamu gitu loh, kamu percaya sama dia gitu. Tetapi di sini ternyata yang dia omongin selama ini ternyata hanya taktik. Aku lihatnya begitu. Jadi kamu jujur aja, energi kamu stres banget di sini, ya. Seakan-akan memang kayak udah stop. Kamu stres dan memang kamu kayak, aku ngelihatnya baru-baru ini kamu mendengar kabar bahwa ternyata tidak ada perubahan dari orang ini untuk kamu. Kemarin mungkin kamu kayak menolak, kamu reject, kamu ada marah sama orang ini. Kalian ada adu argumen yang sebetulnya kamu tahu kenyataannya kalau dia nggak jujur sama kamu ya, mungkin kamu stres juga. Dan sekarang di sini kamu kayak stop. Energi kamu di sini energi yang sedang udahan dulu deh gitu. Males ya kan, energi males karena banyak banget loh orang ini sekalipun dia suka manipulasi kamu, tapi kamu kayak seneng gitu loh, karena dia tahu kalau kamu tuh butuh disayang. Mungkin dia tahu kamu tuh celahnya kemana, sikap kamu seperti apa, jadinya dia bisa mengontrol kamu. Dia lebih dominan daripada kamu ke dia. Gitu. Kita lihat kondisinya sekarang ya. Kondisi dia. Kondisi yang menyesal. Seperti apa energinya? Ten of Pentacles. Ten of Pentacles itu intinya dia adalah orang yang pengen secara nyata ya, pengen merasakan happy, pengen deket mungkin sama kamu as a family. Aku lihatnya seperti itu, nyata. Kalau kamu lagi kaya, dia ketularan kaya. Kalau kamu ibaratnya kayak komplis gitu loh, sesuatu yang ya bisa dibilang keluarga, berkecukupan, stabil, pengen ada satu hubungan yang stabil sama kamu, intinya begitu. Ada kartu Four of Swords menandakan di sini mungkin energinya dia sekarang sedang kayak istirahat ya. Tapi istirahatnya dia nanti ke depannya akan ada sebuah merenung
sebuah perenungan di mana aku butuh nggak ya, pengen memberikan sesuatu ke kamu, kayak gitu. Dan di sini ada Knight of Pentacles. Knight of Pentacles itu dia mau memberikan sesuatu yang nyata, sesuatu yang nyatanya itu tapi slow ya. Mungkin di sini kamu belum bisa maafin dia, dan kamu sudah kayak menerima kenyataan, oh ternyata selama ini aku ditipu, aku dibohongin gitu. Saat ini energinya adalah The Moon dan King of Cups. Dia tidak tahu mau berbuat apa. Mungkin dia sudah tahu, kamu sadar bahwa dia ini bohong sama kamu. Makanya dia nggak tahu mau berbuat apa ke depannya. Belum bisa mikir. Karena di sini kartunya ada Four of Swords ya, pengen istirahat gitu. Pengen menyelesaikan sebuah hubungan dengan baik. Di sini sayang, cinta. Pengen nangis sebetulnya orang ini. Aku lihatnya sih pengen nangis ya. Pengen nangisnya itu yang lebay gitu loh. Dan ada kartu The Tower. Orang ini takut dengan apa yang sudah dia lakukan, dia kerjakan di sini. Ada perasaan kayak entah ke depannya hubungan ini kayak udah hancur gitu ya. Itu akibat dari perbuatan dia pikir kayak gitu. Kalau misalnya hubungan ini tuh hancur, ini adalah dari hubungan perbuatan dia. Dikarenakan di sini aku melihatnya terlalu banyak rencana yang sebetulnya kayak dia menyadari bahwa mungkin ada sedikit dia mengambil manfaat dari kamu ya. Tapi orang ini kayak terombang-ambing gitu loh, nggak bisa memutuskan. Yang pada akhirnya ya mungkin apa aku pergi juga ya gitu. Tapi kalau kamu bilang apakah dia menyesal, ya dia menyesal. Di sini energinya adalah dia ingin ada namanya perubahan sebetulnya. Mungkin dia stop dulu, mungkin dia sejenak berpikir dulu, pengen ada sebuah apa ya, perbaikan dulu dari sisi dia. Kita lihat lagi The Tower. Kenapa The Tower? Oke. Ada Page of Cups. Pengen ada namanya apa ya, action, menunjukkan bahwa dia tuh masih ada care sama kamu. Walaupun kamu ngelihatnya juga ya udah gitu aja. Ada kartu Queen of Cups dan ada kartu Six of Swords. Ini bisa aku pastikan ya teman-teman, Six of Swords-nya dia di sini adalah mengindikasikan bahwa orang ini itu pengen ada namanya move ke kamu, datang untuk memberikan, oh ya ini loh kepastiannya seperti ini. Ten of Cups sama Nine of Pentacles. Dia bilang, ya kebahagiaan aku sebetulnya adalah semuanya itu rukun, damai. Gimana kita bisa damai ya kalau dianya aja nggak ada say sorry atau setidaknya ada perubahan kayak gitu. Kita lihat ya, King of Cups. Dia lagi menunggu waktu teman-teman, menunggu waktu yang tepatnya seperti itu, untuk bisa komunikasi lagi sama kamu. Karena di sini yang dia mau sebetulnya ya dia nggak mau ribet gitu ya. Lagi memikirkan cara baru gimana, how the way jalannya dia bisa memberikan kamu keyakinan. Dia mintanya kamu tuh sabar menghadapi dia. Ada kartu Ace of Cups di Knight of Pentacles ya. Ini lebih seperti kayak ada rasa cinta di situ. Ada cinta sabar ya. Kamu harus sabar. Karena dia membuat hidup kamu tuh kayak naik turun gitu. Nine of Cups. Nine of Cups di Six of Pentacles.
gimana ya, dia masih kayak pasif gitu loh sekarang energinya. The Hangman, ya kan, dia lagi kayak menunggu. Jadi pada saat ini aku bisa pastikan orangnya itu sedang menunggu gimana caranya keadaan ini tuh akan menjadi membaik ya. Dia pengen menunjukkan bahwa sebetulnya dia tidak ada maksud lah kayak mau manipulasi kamu. Di sini dia tuh benar, dia sungguh, dia bilang gitu karena memang masih ada cinta. Nah, aku melihatnya ada kartu The Moon dan ada kartu The Magician. Orang ini secara batin aku melihat ada rencana yang nantinya kamu kayak wow, shock gitu. Dia memikirkan sebuah cara, ini pasti dengan rencana. Dia mau datang sama kamu seakan-akan memberikan kepastian yang pada akhirnya dia meminta kamu untuk menunggu dia karena mau menyelesaikan something atau gimana dengan keluarganya. Di sini dia pengen kayak ada independen, ingin ada sebuah keputusan final dulu. Oke. Kartu Queen of Cups dan kartu Six of Swords ini dipastikan orangnya itu datang ya, karena pada endnya orang ini kayak sedih, kayak kehilangan kamu. Jadi dia kayak selalu mengejar kamu di mana, bayangan kamu di mana ya, ada di situ dia. Ke lubang semut pun kamu dicari. Ada kartu The Tower dan ada kartu Page of Cups. Di sini artinya apa? Kartu The Tower berarti dia mengakhiri dulu, secara tiba-tiba mengakhiri dulu hubungan-hubungan yang mungkin tidak penting di hidup kalian, atau dia di sini berusaha untuk berempati, dia berubah buat kamu. Intinya seperti itu, ya. Kita akan ambil untuk mana itu? Saya mau ambil, oke. Saya akan ambil 10 di sini. 10 zodiak. Oke, di sini ada Pisces, Sagittarius, Aquarius, Taurus, Aquarius lagi yang kuat, strong, Cancer, Aries, Capricorn, Aries lagi, dan Virgo. Ya. Untuk inisial dia, kita akan buka inisial dia. D, A, O, U, C, I, G, R, Y, M, N, L, dan X. Kita masuk ke kesimpulan. Kira-kira apa sih yang bagus dilakukan? Untuk kamu, advice untuk kamu. Misteri, ya. Semuanya itu sebetulnya nggak ada yang tahu endingnya seperti apa, teman-teman. Karena kartu 13 itu kita masih belum tahu endingnya happy atau enggak, ya, endingnya happy atau enggak. Tapi saran aku sih begini, apapun itu tidak usah menjadi satu kepusingan buat kamu. Jadi jangan jadikan ini prioritas. Biarkan orang ini sadar dengan sendirinya, karena apapun yang jelek, apapun yang buruk, pasti ada penghakimannya, ada karmanya di sana. Ya, ini terkait dengan hubungan karma. Ini terkait dengan hubungan yang tiba-tiba nanti dia akan di awakening,
dia nanti akan disadarkan betapa banyaknya salah dia sama kamu, dan biarkan dia membayar ke kamu. Kayak gitu, ya. Ada kartu Page of Pentacles di sini. Lihat dulu. Jadi sebelum kamu memutuskan iya atau tidak menerima lagi orang ini, jika dia datang, lihat lagi lebih dalam, ya. Pastikan ada bukti valid, ada bukti yang real. Kalau dia memang sudah tidak ada hubungan lagi dengan orang lain, atau dia benar-benar sudah clear dari masalah yang masa lalu. Itu aja buat kalian. Semoga kalian suka dengan pembacaanku. See you, I love you. Bye-bye.